Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul model-model evaluasi program pendidikan. Baik, langsung saja. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya. A. Goal-Oriented Evaluation Model oleh Taylor. Herbert Taylor pertama kali memprakarsai pendekatan evaluasi goal-oriented pada tahun 1940 sampai 1950-an sebagai tolak ukur terhadap evaluasi pendidikan. Dahulu, untuk melakukan evaluasi di dunia pendidikan dilaksanakan melalui instrumen tes dengan memakai desa kriteria. Taylor memakai sistematika yang lebih lengkap untuk menautkan hasil yang dicapai siswa dengan yang didambakan. Taylor memformulasikan penilaian hasil belajar dari goal pembelajaran didasarkan pada taksonomi yang diuraikan oleh Bloom beserta Caldwell yang selanjutnya dinamakan orientasi Taylor. Teknik goals oriented juga dapat dipakai untuk proses evaluasi program lain, misalnya bidang kesehatan. Evaluasi pendidikan sebagai satu proses bagaimana mendefinisikan pencapaian tujuan atau target pendidikan dari kurikulum atau program sekolah. Evaluasi program goals-oriented Taylor dirancang untuk mendeskripsikan pencapaian tujuan suatu program. Taylor menerapkan kesenjangan antara harapan dan yang teramati sebagai masukan atau pertimbangan pada kekurangan dari kegiatan program orientasi tersebut, yang menitik beratkan pada goal khusus suatu kegiatan serta bagaimana hasil pencapaian program tersebut. Taylor mengungkapkan beberapa tahapan penilaian pendidikan, yakni dengan tujuan global atau umum, mengelompokkan atau mendeskripsikan sasaran atau target, menentukan situasi pencapaian tujuan yang ditetapkan, mengembangkan teknik penilaian, menghimpun serta membandingkan data untuk kerja dengan sikap atau karakter yang mendeskripsikan tujuan. Setelah setiap tahap berakhir, dapat diketahui ketimpangan antara tujuan dan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, hasil tersebut dipakai sebagai pengoreksi kelemahan program. Kemudian, pengulangan dapat dilakukan kembali pada tahap tersebut. Taylor menguraikan 6 goals oriented dari sekolah, yaitu memperoleh informasi, mengembangkan keterampilan atau kompetensi belajar, membangun berpikir yang inovatif dan efektif, penanaman perilaku, minat, kepekaan sosial, dan apresiasi, serta menumbuhkan falsafah hidup. Makin lama seseorang belajar, maka filosofi hidupnya akan meningkat dari tidak mengerti menjadi mengerti. Di bidang pendidikan, cara memfiltrasinya untuk menyusun pertanyaan yang berfaedah tentang pedagogis, filsafat maupun sosial. Metode realitas untuk mengevaluasi tujuan, yakni 1. Menghimpun data dalam menggambarkan nilai atau tujuan. 2. Mempertimbangkan pendapat forum untuk meninjau kembali serta melakukan evaluasi tujuan. 3. Mengumpulkan data dokumen dari berbagai sumber seperti catatan atau arsip editorial. 4. Menganalisis apakah tujuan yang diharapkan tercapai. Taylor mendefinisikan evaluasi pendidikan adalah suatu proses untuk menentukan sejauh mana kecapaian program atau kurikulum sekolah ditinjau tujuan-tujuan pendidikan. Langkah-langkah evaluasi Taylor terdiri dari 1. Merumuskan tujuan secara jelas. 2. Melakukan klasifikasi tujuan. 3. Merumuskan tujuan pada istilah perilaku secara terukur. 4. Menentukan kapan pencapaian tujuan dapat ditujukan. 5. Memilih dan mengembangkan metode pengukuran yang tepat. 6. Menghimpun informasi atau data. 7. Menganalogikan data atau informasi prestasi pada tujuan yang dituangkan pada karakter yang ternilai. B. Goal Free Evaluation oleh Scriven. Goal Free Evaluation model adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh Scriven. Dalam Goal Free Evaluation, Scriven mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan evaluasi, program evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya suatu program dengan cara mengidentifikasi penampilan yang terjadi, baik hal yang positif maupun hal yang negatif. Evaluasi model Goal Free Evaluation fokus pada adanya perubahan perilaku yang terjadi sebagai dampak dari program yang diimplementasikan, melihat dampak sampingan baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan, dan membandingkan dengan sebelum program dilakukan. Evaluasi juga membandingkan antara hasil yang tercapai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk program tersebut atau melakukan cost benefit analysis. Signifikan dalam tujuan Goal Free Evaluation menunjukkan bahwa fokus pada program atau tujuan kegiatan ini dapat menjadi tempat awal yang penting untuk teknologi
bekerja dalam domain evaluasi. Scriven percaya bahwa tujuan program tertentu tidak harus dinilai sebagai yang diberikan, tapi diperiksa dan dievaluasi juga. Fungsi evaluasi bebas tujuan adalah untuk mengurangi bias dan menambah objektivitas dalam evaluasi yang berorientasi pada tujuan. Model goal-free evaluation ini mempunyai dan kelebihan. Kelebihan dari model bebas tujuan diantaranya yaitu yang pertama, evaluator tidak perlu memperhatikan secara rinci secara komponen, tetapi hanya menekankan pada bagian mengurangi prasangka. Yang kedua, model ini menganggap pengguna sebagai audiens melalui model ini. Scriven ingin evaluator menggunakannya dapat dari suatu program dibandingkan kebutuhan pengguna dan tidak membandingkannya dengan pihak penganjur. Yang ketiga, pengaruh konsep pada masyarakat, bahwa tanpa mengetahui tujuan dari kegiatan yang telah dilakukan, seorang penilai bisa melakukan evaluasi. Yang keempat, mendorong pertimbangan setiap kemungkinan pengaruh, tidak saja yang direncanakan, tapi juga dapat diperhatikan sampingan lain yang muncul dari produk. Adapun kekurangan ataupun kelemahan diajukan Scriven, yang pertama, model bebas tujuan ini pada umumnya bebas menjawab pertanyaan penting. Yang kedua, melakukan ide Scriven bebas tujuan bagus untuk membantu kegiatan yang paralel dengan evaluasi atas dasar kejujuran. Pada tingkatan praktis, Scriven tidak terlalu berhasil dan menggambarkan bagaimana evaluasi sebaiknya benar-benar dilaksanakan. Yang ketiga, tidak merekomendasikan bagaimana menghasilkan penilaian kebutuhan waktu. Yang keempat, diperlukan evaluator yang benar-benar kompeten. Yang kelima, metode sistematis yang harus dilakukan. Evaluasi hanya menekan pada kehasilان saja. Baik, yang selanjutnya yakni materi tentang formatif sumatif oleh Scriven. Selain model evaluasi lepas dari tujuannya, misal Scriven juga mengembangkan model lain, yaitu model formatif sumatif, yang dimana model ini menunjukkan adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan atau yang disebut dengan evaluasi formatif, dan pada saat program sudah berhenti atau selesai yang disebut dengan evaluasi sumatif. Berbeda dengan model yang pertama dikembangkan, model yang kedua ini ketika melaksanakan evaluasi, evaluator tidak dapat melepaskan diri dari tujuan. Tujuan evaluasi formatif memang berbeda dengan tujuan evaluasi sumatif. Dengan demikian, model yang dikemukakan oleh Michel Scriven ini menunjukkan tentang apa, kapan tujuan evaluasi tersebut dilaksanakan. Selanjutnya, mengenai evaluasi formatif secara prinsip merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berlangsung. Tujuannya evaluasi formatif tersebut adalah untuk mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengetahui hambatan yang terjadi. Evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir. Tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk mengukur ketercapaian program. Fungsi evaluasi sumatif dalam evaluasi program pembelajaran dimaksudkan sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu dalam suatu kelompok. Mengingat bahwa objek sasaran dan waktu pelaksanaannya berbeda antara evaluasi formatif dan sumatif, maka lingkup sasarannya pun yang dievaluasi juga berbeda. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa formative summative evaluation model adalah model evaluasi yang dilaksanakan dalam waktu yang berbeda. Jika melaksanakan evaluasi ketika kegiatan atau program sedang berlangsung, ini disebut evaluasi formatif, sedangkan melaksanakan evaluasi di akhir kegiatan atau program ini disebut evaluasi sumatif. Yang selanjutnya yakni Continuous Evaluation model dari Stacks. Model ini dikembangkan oleh Stacks. Model Stacks menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu deskripsi dan pertimbangan atau judgment. Model ini juga membedakan antara 3 tahapan dalam evaluasi program, yaitu attention, transaksi, dan keluaran. Atau
output outcomes. Oleh Stack, model evaluasi yang diajukan dalam bentuk diagram menggambarkan deskripsi dan tahapan seperti berikut. Dalam setiap program yang dievaluasi, evaluator harus mempunyai harus mampu mengidentifikasi tiga hal, yaitu yang pertama, attentions atau yang diartikan sebagai konteks, transaksi yang diartikan sebagai proses, dan outcomes yang diartikan sebagai hasil. Nah, untuk selanjutnya menurut Stack, ketika evaluator tengah mempertimbangkan program pendidikan, mereka mau tidak mau harus melaksanakan dua perbandingan, yaitu satu, membandingkan kondisi hasil evaluasi program tertentu dengan yang terjadi di program lain dengan objek sasaran yang sama. Yang kedua, membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang diperuntukkan bagi program yang bersangkutan didasarkan pada tujuan yang akan dicapai. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sampai pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.